bagaimana sih teman-teman bisa mengetahui jadwal UKM PPG? Oke, di video kali ini aku akan share lagi kepada teman-teman tentang informasi terbaru tentang PPG Daljab 2024. Dia ada di PMM, begitu teman-teman bisa langsung aksesnya di PMM. Ya, jadi program pendidikan profesi guru ini untuk guru dalam jabatan mendapat pendidikan atau mendapat sertifikat mendidik. Nah, nantinya alurnya, pertama teman-teman akan mempelajari modul PPG Daljab di PMM melalui menu pelatihan mandiri. Jadi, ini berbeda ya dengan sebelum-sebelumnya, maka teman-teman nanti akan mempelajarinya secara mandiri. Kayak kalau teman-teman masih ingat saat mempelajari ini ya, pelatihan mandiri itu yang biasanya ada aksi nyata segala macam. Nah, itu mirip-mirip dengan itu gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kecepatan dari masing-masing guru, itu nantinya barangkali akan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah semua modul selesai, guru mengikuti UKM PPG sesuai jadwal. Jadi tetap nanti pasti akan ada UKM PPG-nya, UP gitu ya. Dan nanti ada penjadwalannya gitu. Teman-teman nanti bisa mengikuti itu. Ada nanti 4-5 kali UKM PPG dalam nantinya satu periode ini gitu. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman sudah selesai mempelajari semua modulnya, kemudian nanti juga sudah melaksanakan UKM PPG dan lulus, maka nantinya teman-teman akan mendapatkan sertifikat pendidik, yang itunya berarti nanti teman-teman dapat gelar GR, bersertifikat pendidik, terus nanti juga berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi begitu ya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang, pertama ini tentang alurnya dulu nih teman-teman. Nah, ini kan yang satu itu sudah checklist, seleksi administrasinya sudah checklist gitu teman-teman. Kalau sudah checklist seperti ini, artinya memang teman-teman itulah yang berhak gitu bisa mengikuti gitu ya PPG Daljab. Ini kemungkinan sih teman-teman yang kemarin sudah pernah mengikuti seleksi administrasi, seleksi apalagi ya ini pretest gitu ya, akademik ya, itu pastilah karena kan sudah administrasi dulu gitu. Terus gimana nih buat yang belum checklist atau yang belum ke data atau yang bukan sasaran gitu? It's okay, teman-teman nanti bisa perbarui dulu data Dapdiknya, mungkin ada yang perlu diperbarui terlebih dahulu gitu ya. Tahap selanjutnya ini kan pembelajaran. Pembelajaran itu artinya di PMM akan ada modul-modul begitu. Jadi dalam satu modul nanti teman-teman akan membuat karya, akan mengunggah karya. Jadi seperti membuat aksi nyata begitu. Kemudian nanti diunggah dalam jurnal pembelajaranku gitu namanya. Dan nanti setelah selesai sekian modul yang ada di situ, teman-teman berhak untuk melanjutkan ke tahap yang ketiga, yakni UKM PPG. Seperti tadi yang sudah dibahas ya, kalau sudah lulus sampai di UKM PPG-nya juga lulus, teman-teman nanti berhak mendapatkan sertifikasi pendidik gitu. Nantinya dalam satu periode ini UKM PPG itu dilaksanakan 4-5 kali. Jadi tidak langsung bareng semuanya gitu ya. Semacam ada mungkin angkatan-angkatan, karena nanti dalam pembelajaran di tahap yang kedua tersebut itu sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dari teman-teman semuanya. Mungkin nih ada yang sedang bareng-bareng dengan kegiatan lainnya, guru penggerak, ada PKG PJOK, ada PKG BI gitu ya. Jadi banyak kegiatan, maka mempelajari PPG ini jadi agak lambat. Mungkin kalau bisa bareng seperti itu, dan pasti kan akan berbeda gitu ya antara satu dan lainnya. Maka bisa jadi nih si A bisa lebih cepat mengikuti UKM PPG, kemudian si B nanti ikut di angkatan yang ketiga, atau ikut angkatan keempat, atau ikut angkatan yang kedua gitu. Berbeda bulan pelaksanaannya atau berbeda minggu gitu teman-teman. Jadi UKM PPG walaupun teman-teman nanti startnya bareng, belum tentu UKM PPG-nya nanti akan bareng-bareng. Oleh sebab itu, seperti di angkatan-angkatan sebelumnya, saya juga membuka bimbingan belajar buat teman-teman, memfasilitasi buat teman-teman yang ingin nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran, modul-modulnya, bukti karyanya, kemudian bagaimana membuat aksi nyata dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang perlu pendampingan, perlu bimbingan, perlu contoh, nanti kita ada Zoom, dan ini nanti berjalannya itu sampai teman-teman selesai sesi yang kedua atau tahap yang kedua selama pembelajaran itu sekian bulan. Nah, teman-teman boleh nih join CISPI Bimbel Pendampingan PPG Daljab 2024. Caranya gimana? Teman-teman bisa DM di @cispi_47, atau nanti teman-teman
teman-teman bisa daftar melalui link yang aku sertakan ada di deskripsi. Bisa ngelink ke WA di situ atau bisa di Telegram aku di @cispibimbel gitu ya teman-teman. Oke, di sini selanjutnya ada data tentang kode. Nih teman-teman bisa cek kode di situ karena ketika konfirmasi isi data begitu, kode linearitasnya itu udah sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti antara teman-teman ijazahnya kemudian nanti tidak linear dengan PPG-nya, begitu kedepannya akan bermasalah atau tidak lolos administrasi dan sebagainya. Bagaimana nih kalau nama teman-teman tidak muncul? Silakan bisa lengkapi dan perbarui data Dabodiknya. Jadi tim akan melakukan verifikasi dan validasi data guru yang dapat mengikuti program. Kalau memang nantinya teman-teman belum bisa ikut, ya mungkin ini kan ada prioritas dulu ya. Kategori A, kategori B, guru penggerak, kemudian XPLPG. Ditunggu aja teman-teman, tahun depan ada lagi nih, insya Allah. Kemudian berapa lama sih teman-teman menyelesaikan program ini? Nah, teman-teman nanti dapat menentukan sendiri waktu penyelesaian programnya. Jadi semakin cepat teman-teman belajar mempelajarinya, semakin besar kesempatan untuk bisa mengikuti UKM PPG pada jadwal terdekat. Semakin cepat nanti teman-teman selesai, makanya itu teman-teman bisa tadi ya ikut bareng bimbel, maka bisa cepat juga selesai tugas-tugasnya, program lagi, modul-modulnya, aksi nyata di jurnal pembelajaran, dan nanti bisa cepat untuk ikut UKM PBG gitu, dapat pada jadwal yang terdekat. Bagaimana sih teman-teman bisa mengetahui jadwal UKM PPG? Tanggal pelaksanaan dapat diakses di bagian jadwal UKM PPG. UKM PPG direncanakan terjadwal 4-5 kali dalam setahun. Nah, tadi ya, teman-teman mau cepet UKM PPG-nya atau santai-santai aja dulu lah, ntar belakangan juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau cepet ya berarti nanti pelaksanaan penyelesaian pembelajarannya, modul-modulnya, kemudian unggah karya, unggah tugas dalam jurnal pembelajaranku itu cepat dilaksanakan, masuk modul berikutnya gitu. Kemudian, apakah ada aksi nyata seperti di pelatihan mandiri? Dan nantinya teman-teman diminta menyelesaikan aksi nyata sesuai instruksi dan di modul dan mengunggah ke jurnal pembelajaranku. Ya bahasanya aksi nyata atau karya gitu ya, semacam itulah teman-teman. Nah mungkin ini yang bisa aku sampaikan kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video selanjutnya.